Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya masalah semoga sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan teman-teman semua sudah mendapatkan pasangannya. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi kali ini teman-teman saya tertarik dengan salah satu video ya yang lagi viral di sosial media tentang salah satu vlogger ya dari negeri jiran sana yang menilai tuh bagaimana sih tentang negara kita ya, Indonesia, terutama ibu kota kita Jakarta. Ini menarik sekali teman-teman videonya ya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya ya. Intan Nurliana, turis Malaysia, viral dihujat warga Indonesia seusai mengaku menyesal ke Jakarta. Ia pun berkomentar jelek saat liburan ke Jakarta, mulai dari kuliner, hotel, hingga lingkungan. Sontak penilaian rendah dari turis Malaysia itu membuat netizen Indonesia tak terima. Selain itu, Intan juga menilai semrawut dan membuat turis seperti mereka tak nyaman. Penilaian rendah dari turis Malaysia itu membuat akunnya diserang netizen Indonesia. Diketahui Intan Nurliana kerap membagikan konten aktivitasnya sebagai mahasiswa di Thailand. Habislah cewek Malaysia ini kena rujak dengan netizen Indonesia. Pasti kalian semua sudah lihat kan postingan yang viral tentang sisi negatif Jakarta yang diposting oleh salah seorang turis dari Malaysia. Jadi dia ini bilang Jakarta itu kotor, serabut, makanannya berkulat, restorannya kotor, banyak orang makan di pinggir jalan, banyak tikus sebesar kucing di lorong-lorongnya. Ya, kalau tikus sebesar kucing gue juga lihat di sini bro. Wait, jadi tujuan gue buat video ini bukannya untuk membuli atau memperkeruh suasana yang sudah ada. Kalian ngerasa gak sih Indonesia dan Malaysia ini itu udah kayak kakak beradik? Secara geografis pun kita dekat, culture kita, makanan kita, bahasa kita pun kurang lebih hampir sama. Ya iyalah, kita kan negara serumpun dan negara kita ini memiliki majority muslim yang sangat besar. Dan menurut gua adalah hal yang wajar ketika warga Indonesia marah melihat postingan itu. Begitu juga warga Malaysia ketika melihat postingan yang menjelek-jelekan negara Malaysia pasti marah juga kan. Harusnya kita saling menghargai dimanapun kita pergi. Pasti di situ ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Dan tugas kita sebagai pengguna media sosial harusnya kita sharing benar-benar yang positif gitu. Jadi hal yang tidak baik itu kita jadikan pelajaran, dan hal yang baik itu kita ambil manfaatnya, sehingga tidak akan terjadi kekecewaan seperti ini. Karena kalian perlu ingat, media sosial ini punya jejak digital, dan jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Walaupun Anda sudah menghapusnya, banyak orang sudah save video Anda segala macam. Jadi jangan sampai orang mengingat Anda sebagai orang yang pernah, oh si itu ya yang dulu buat konten ini ya, kan gak enak kan. Dan menurut gue juga sebagai seorang yang sering buat konten, apalagi seorang Indonesia yang tinggal di Malaysia, gue memikirkan kedua belah pihak, gimana caranya konten gue nih gak menyinggung satu sama lain. Ayolah teman-teman semua, gunakan sosial media dengan bijak. Berhubung ini juga sudah memasuki bulan Ramadan, ada baiknya juga kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini akan semakin lancar dan akan semakin dipermudah. Itu aja pesan gue. Bye. Assalamualaikum. Gue greget banget, dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian, itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandingin sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ, atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta, ya District 8. Nah di situ mall campuran kayak art gallery, daerah situ banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget. Untuk yang halal atau berhijab saya tidak merekomendasikan ini, tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta boleh cobain H Club, W Club atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin ke Peak kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin atau kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yacht juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara.
Terakhir untuk turis gue saranin cobain pagi sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus. Terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah kalian bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk coba semua experience itu nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak. Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah 1.000 ringgit 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 Proof Ultra atau Edge Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin 3.000 ringgit. Karena juga gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab, bukan MRT. Oke. Kalau kayak budgetnya Mbak tadi di Jakarta, ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice, lihat biawak lewat, kayak gitu loh. Ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur. Kita lihat begitu-begituan, ada ular pinggir jalan di situ, Bukit Jalil saya jalan juga, tak ada masalah, gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada, ya. Jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh. Jadi cobalah pikir lagi. Dan lain kali kalau bikin konten harus tahu juga konsekuensinya. Siapa yang udah tonton VT ini ya, ada orang Malaysia yang pergi liburan ke Indonesia. Setelah dia bikin konten ini, dia ada bikin story kayak gini. Nah, kita baca ya. Benda ini bukan nak harapkan kerajaan bertindak, tapi kita sebagai manusia ada tindakan jaga kebersihan bersama. Tak kira mana baik di KL atau di mana saja. Ada juga yang paham, kita banding dari segi di KL pun ada yang kotor, tapi tidak seteruk yang dibayangkan. Dibayangkan ya. Mesti kena komplain dan akan ambil tindakan. Biar murah asalkan bersih, itu ja. Biarpun murah tapi kebersihan nomor 1, sedap nomor 2. Yang bikin Koko nggak terima tuh kayak gini. Dia memposting sesuatu dengan caption yang tidak sesuai dengan apa yang dia fotokan gitu loh, kayak ini. Ada restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor weh. Ini bukan restoran, ini bukan restoran. Kalau di Malaysia namanya kedai makan. Kedai. Dan ini kan warteg ya. Kita orang Indonesia mah udah terbiasa gitu loh. Mungkin dia baru datang dan baru lihat, dia kaget. Tapi ya nggak harus seperti ini kalau misalnya tidak tahu apa-apa. Nah, yang bikin tambah gua pengen marah lagi ini nih. Kita orang makan dekat restoran je, tapi still kotor. Cawan berkulat. Nasi ada macam ulat tuh. Padahal nampak elok je. Kan dalam gambar nih tuh. Nasi berulat, lu bayangin aja. Jadi di bayangan dia itu dia pergi ke restoran bintang 5. Padahal kenyataannya yang dia pergi itu yang kayak warung makan gitu loh, atau tempat makan, bukan restoran. Kalau tempat-tempat yang kayak dia fotokan tadi di Malaysia tuh bilangnya kedai, bukan restoran. Kak Inai, dengerin baik-baik ya. Kamu cantik sebagai wanita. Kamu pakai kerudung, pakai tudung, Masya Allah. Dan pakaiannya pun rapi. Tapi ada satu yang kurang. Perangai, kelakuan, ya, adab dan akhlak kamu kurang baik gitu loh. Dulu mak bapak saya pernah ajarkan saya kalau pergi ke tempat orang dimanapun itu berada ya, kita harus pura-pura buta. Kalau keluar dari tempat itu kita harus pura-pura bisu. Itu yang diajarkan orang tua saya. Si Kak Inai ini nggak tahu diajarkan apa enggak yang seperti itu. Jadi semua ini tuh dia membayangkan dia liburan mewah, tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu loh. Ada turis dari negeri Upin Ipin yang datang ke Indonesia dan memberikan nilai makan 0/10, tempat visit 3/10, dan shopping 0/10. Kupikir debat itu yang paling sadis ya, 5/10, 11/100 ya. Ini ada lagi 0/10 loh, lebih kejam, lebih jahat lagi nih. Serius nanya, kamu ini mau liburan atau mau datang hanya untuk menjelek-jelekan? Saya rasa ini masalah dana aja ya, dananya kurang gitu ya. Jadi perginya itu ke tempat-tempat yang memang
pasar yang kayak seperti itu. Kalau dananya tuh cukup, itu ke Plaza Indonesia, Senayan City. Makanan loh 0/10. Kamu pikir kita ini gemoy-gemoy begini ini gara-gara makanannya nggak enak gitu? Kamu pikir daerahmu itu bagus sekali gitu, nggak ada sampah gitu? Di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok itu nggak ada sampah gitu. Mainmu kurang jauh Siti Maimunah. Kamu hanya berada di satu titik. Indonesia ini luas. Kalau kau dengan negerimu yang kecil itu, kau keliling Indonesia ini ya, terbelalak matamu. Meteteh-meteteh liurmu melihat keindahan Indonesia. Baru kau makan satu menu, udah kau kasih nilai 0 kita. Belum kau makan ya, nasi padang, rendang, papeda, apalagi kerak telur. Kalau kau main ke rumahnya orang, negaranya orang, jangan kau pulang-pulang mengandung bawang, menyakitkan. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Halah, orang Indonesia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Malaysia. Lah, kamu, masalah dekat kamu itu apa? Masalahnya dekat kamu apa? Kenapa rupanya kalau orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Malaysia macam itu? Aku duduk dekat Malaysia nggak salah juga aku sedikit-sedikit terikut bahasa Melayunya itu, bukannya salah pun. Bukannya kalau aku orang Indonesia aku guna bahasa Melayu terus aku kena dendam, enggak kan? Enggak ada larangan kan? Lepas tu hubungannya sama kamu apa? Lagian pun dekat video aku tuh aku buat campur-campur. Mana aku tahu orang aku lagi emosi ngomongnya, ya suka-suka aku lah mau bercampur kayak mana. Kok kamu yang sewot? Gimana? Karena kamu orang Malaysia, kamu larang kami orang Indonesia pakai bahasa Malaysia. Tak kan? Tak boleh. Mateho kalau orang balas pakai PT rasa macam kena skakmat ya kan? Tapi suka julid dekat video orang macam ni lah. Tuh ni. Selepas teruk dikecam netizen gara-gara menulis kenyataan tidak sopan, akhirnya pemain bola sepak wanita negara itu Intan Sara Anisa Zulkifli bersemuka dengan pengendali Harimau Malaya iaitu Kim Pan-gon untuk meminta maaf. Intan Sara dipercayai berjumpa dengan Pan-gon di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebaik tiba dari Qatar malam tadi. Intan Sara Anisa Zulkifli, seorang pemain bola sepak wanita negara, memohon maaf kepada pengendali Harimau Malaya. Main sepak Kim Pan-gon kerana kritiknya yang tidak sopan. Kritik itu timbul selepas pertandingan di Piala Asia 2023 apabila dia mempersoalkan keputusan Pan-gon dalam memilih pemain gantian. Intan Sara mengakui kesalahannya dan mengatakan kritik itu dilahirkan dari emosi semasa perlawanan. Walaupun kritiknya mendapat perhatian, keputusan Pan-gon membawa hasil yang baik dengan gol yang dicetak oleh pemain gantian tersebut. Intan nak minta maaf dekat Yin. Oh, ini dia. Cantik sebab tapi kok gitu ya. Buat Yin macam ni. Sebab bagi Intan benda ni tak besar bagi Intan lah. Sebabnya memang Intan expect Riko ni kawan juga. Sebab ada je juga yang Riko tanya Yin buat apa, Yin nak makan ubat ke, tanya Intan. So Intan macam rasa diri Intan ni boleh lah tolong pergi tengok Yin ni atas, tolong tengok Yin tengah buat apa, bagi tahu dia apa yang Yin buat. So tu Riko juga sorry lah kalau Intan buat korang jadi ada isu macam ni. Indonesia masuk sebagai negara dengan IQ paling rendah di dunia, paling jongkok di dunia. Kamu setuju nggak? Ya, ternyata itu betul loh. Poin daripada orang-orang rata-rata Indonesia, IQ-nya hanya 78. Sedangkan rata-rata di dunia normalnya itu 90-109. Sebabnya kenapa ya rekan-rekan semua? Ya, bisa karena kesenjangan ekonomi, bisa karena kesehatan, ya bisa karena pendidikan yang kurang. Tapi apapun itu, impact-nya buat kita apa sih? Banyak sekali kemalasan kita untuk membaca. Kenapa sebabnya IQ jadi jongkok? Karena kita malas membaca. Kita mau coba di sini belajar sama-sama rekan-rekan bahwa sama-sama membaca minimal 15 menit sehari. Tidak perlu harus dari buku-buku filosofi, filsuf, ekonomi, komik, ya novel juga bisa. Kenapa? Karena membaca membantu kita untuk berpikir kritis yang pastinya tidak akan membuat kita bisa dijadikan kita diadu domba. Ya karena kita bisa paham benar kan kondisinya seperti apa, kita menganalisa. Di Malaysia kita nggak bilang, ya ampun mau ke sana tuh macet banget. Di Malaysia kita bilang,
Nak melancong kat sana. Jam sangat. Teruk. Coba tengok kerajaan. Izin stick ya kakak hebat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kritik Anda tentang negara saya. Tapi ada beberapa kalimat yang keluar dari muncung Anda, saya keberatan sekali. Ya, untuk masalah masyarakat Indonesia yang ada bekerja di negara Anda sebagai apapun itu kalau permintaan dari negara Anda tidak ada, tidak akan mungkin teman-teman saya atau masyarakat kami Indonesia datang ke sana. Dan Anda kalau merasa Anda mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dilakukan masyarakat Indonesia di sana, Anda lakukan saja. Tidak perlu Anda membuka lowongan atau mencari agent untuk orang bekerja di rumah Anda, di pabrik Anda, atau dimanapun itu. Gitu. Jadi saya nggak tahu masalah kamu dengan Republik Indonesia apa, tapi kalau kita ingin memberikan edukasi, berikanlah edukasi yang baik. Kalau kita sakit hati dengan satu orang, jangan bawa universalnya. Ya, saya nggak tahu masalah Anda dengan Republik Indonesia apa, tapi sekali lagi ada beberapa kalimat yang keluar dari mulut Anda itu tidak sepantasnya. Ingat. Masyarakat Indonesia tidak akan datang ke Malaysia apabila masyarakat di Malaysia sana tidak membutuhkan tenaga dan pikiran orang Indonesia. Bisa Anda lihat sendiri sekarang, sudah banyak masyarakat Indonesia tidak mau bekerja di negara Malaysia. Kenapa? Tuntutannya banyak. Masyarakat Indonesia tidak diperlakukan dengan baik dan lebih-lebih tidak diperlakukan seperti manusia. Dan sekarang masyarakat Indonesia banyak mengadu nasibnya di Taiwan karena mereka di sana lebih dianggap manusia, lebih dihargai, lebih dihormati, dan keringatnya lebih dibayar mahal daripada di negara Anda. Ya, jadi kau jangan membabu-babukan orang, jangan mengkuli-kulikan orang. Ya, kenapa? Kau belum tentu lebih kaya dari mereka. Kalau kau punya sakit hati dengan satu orang, jangan kau buat universal. Kalau ingin membuat video, buatlah video edukasi. Jangan menebarkan kebencian. Semoga pintar. Ni saya tahu mau woso semua kan ni mimpai mau woso semua kan ni. Jika ni mimpai, ni yau tuksu. Setahu mana? Masa saya cakap Melayu dekat Jakarta, bang, ni satu berapa Oh, cuman 50,000. Oh, 50,000, murahnya. Dari Malaysia je. Dari Malaysia kenapa? Jadi Upin Ipin Upin Ipin dari pas mendarat di bandara juga Upin Ipin terus. Negeri Upin Ipin ya. Segitu videonya sebetulnya, semoga bisa menghibur ya. Jadi tetap jaga dan persatuan kita ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.